deklarasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Joang Menteng ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai yang gambarnya gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis ya. Jadi kita minta equality before the law, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mangkir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya, dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang
sampaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mohon maaf kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk lurus atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta equality before the law dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta
kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia manggil pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia manggil di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut manggil. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya, dan dia harus disebut juga manggil. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan dari ini. Kita berdiri sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kosidudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditujukan saja. Dan kita harus teriak. Media mohon kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk lurus atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta equality before the law, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS.
Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mampir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mampir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kozinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mana bisa ditahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk lurus atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai yang gambarnya gajah.
dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya. Tapi dia manggil pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia manggil di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut manggil. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga manggil. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kozinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mana bisa beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk nurul atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja.
Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di gedung juang Menteng Patimura ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gagah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta equality before the law, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya. Tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mampir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya, dan dia harus disebut juga mampir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan dari ini. Kita berdiri sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kozinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mohon maaf kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk lurus atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum bisa
before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng Patimura ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan pada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita equality before the law, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mangkir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya, dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru
terus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mana kita tahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk urut atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng Patimura ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta equality before the law dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada
kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mangkir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mangkir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mangkir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak ada di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Komarudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mohon maaf kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk turun atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah asli masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta equality before the law dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Komarudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Komarudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS.
Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya. Tapi dia manggil pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia manggil di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut manggil. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga manggil. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kozinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditujukan saja. Dan kita harus teriak. Media mana kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk nurul atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuaikan publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan pada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai yang gambarnya gajah.
gajah yang artinya gak punya ijazah. Ya. Jadi kita minta equality before the law, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya. Tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mampir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya, dan dia harus disebut juga mampir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kozinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mana kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk turun atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya.
Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang saya bersejarah ini, di gedung 2 Menteng Patimura ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Jadi kita minta equality before dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mampir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mampir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kozinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mohon maaf kita tahu. Hal yang sangat irasional
tidak masuk urut atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah SK masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng Patimura ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita tidak equality before the law dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya.
yang tidak hadir langsung disebut mangkir. Ayah anak yang bercinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan dari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Komarudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mohon maaf kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk lurus atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Jadi kita minta equality before the law dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo.
Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Khosinuddin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya. Tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mampir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mampir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Khosinuddin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditujukan saja. Dan kita harus teriak. Media mohon maaf kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk lurus atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng Patimura ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta equality before the law dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya. Tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mampir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mampir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang soal dari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya soal kepada dia. Itu berarti Pak Kozinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus teriak. Media mana bisa tahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk lurus atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuaikan publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo.
Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di gedung Juang Menteng Patukai ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan pada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta politik berbau dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mampir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mampir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kozinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditujukan saja. Dan kita harus teriak. Media mohon maaf kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk urut atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli.
Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di gedung Juang Menteng Patimura ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan pada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta equality before dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya. Tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mampir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mampir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan dari ini. Kita berdiri di sini
surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditunjukkan saja. Dan kita harus lihat, media mana bisa tahu hal yang sangat irasional, tidak masuk turun atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah asli masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita bilang equality before the law, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak
yang tidak hadir langsung disebut mangkir. Ayah anak yang dicinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kosinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditujukan saja. Dan kita harus teriak. Media mohon maaf kita beritahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk lurus atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuaikan publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta equality before the law dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kosinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kosinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kosinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo.
Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kosinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya. Tapi dia mampir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mampir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mampir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya dan dia harus disebut juga mampir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kosinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya. Dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditujukan saja. Dan kita harus teriak. Media mana bisa ditahu. Hal yang sangat irasional, tidak masuk nurul atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Kegiatan itu berlokasi di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 23 Juli. Dalam deklarasi tersebut, pernyataan Roy Suryo kembali menuai perhatian publik usai memberikan sindiran keras terhadap Jokowi. Dalam pernyataannya, Roy menyinggung soal Jokowi yang disebut mangkir dalam panggilan Polda Metro Jaya, namun justru hadir di Kongres PSI penetapan putranya. Roy juga menyinggung soal gambar gajah pada logo PSI yang memiliki makna bahwa gajah berarti tidak punya ijazah. Selain memberikan sindiran keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia itu, Roy juga menyampaikan kritikan pedas kepada Polda Metro Jaya. Ia menilai bahwa dinaikannya status penanganan soal ijazah Jokowi dari penyelidikan ke penyidikan adalah sebuah perbuatan irasional. Hal itu lantaran menurutnya Jokowi sama sekali belum menunjukkan ijazah asli ketika membuat laporan, melainkan hanya fotokopian saja. Roy kemudian menilai tindakan itu bukti bahwa Indonesia belum menerapkan equality before the law atau tidak adanya kesetaraan di atas hukum. Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Polda Metro Jaya yang justru datang untuk sowan kepada Jokowi di Solo. Menurut Roy, aksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut menunjukkan bahwa laporan dari kubunya saat ini sudah diabaikan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng Patimura ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai yang gambarnya gajah yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis. Jadi kita minta equality before the law dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kubu Roy Suryo kembali melayangkan sindiran keras kepada Polda Metro Jaya usai menyambangi Jokowi untuk pemeriksaan di Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, saat diwawancarai oleh wartawan pada Rabu 23 Juli 2025. Kozinudin menilai bahwa polisi tidak bertindak equal atau adil dalam menangani kasus dugaan ijazah palsu. Kemudian saat Jokowi melapor, pihak kepolisian diketahui langsung menerbitkan laporan polisi atau LP. Sementara saat TPU, polisi hanya menerbitkan surat pengaduan masyarakat atau DUMAS. Begitu pula saat kubu Roy Suryo tidak menghadiri undangan klarifikasi yang bersifat wajib, Humas Polda Metro Jaya justru memframing bahwa mereka mangkir dari panggilan. Namun saat pihak yang tidak hadir itu adalah Jokowi, Humas Polda Metro Jaya bahkan tidak mengeluarkan sama sekali. Kozinudin menilai bahwa pihak kepolisian memberikan fasilitas khusus terhadap Jokowi, terlebih ketika mereka menyambangi mantan Presiden Republik Indonesia itu untuk pemeriksaan di Solo. Selain mengecam ketidakadilan yang dilakukan tim kepolisian, Kozinudin juga turut menyindir ketidakhadiran Jokowi dalam panggilan penyidik. Pasalnya saat izin dengan alasan sakit, Jokowi justru hadir di Kongres Partai Solidaritas Indonesia saat penetapan anak bungsunya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum baru. Tapi hari ini, ironisnya, ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu?